Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbul arshil karim, alladhi sahhala li'ibadihi ila mardatihi sabilan, wal islam dinan, wa muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Nahmadu hamdan man la rabba lahu siwah, wa nashkuruhu ala jazili fadlihi wa atayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abdullahil mustafa wa nabiyyahul murtada alladhi la yantiqu 'anil hawa. Arsalahu ala hini fatratin minar rusul fahada bihi ila awdahis subul, ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti acara ngobrolin Al-Quran episode ketiga, insyaallah bersama Smart Quraners. Salawat serta salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, trendsetter kita, motivator kita, dan idola kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalannya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya, kami ucapkan terima kasih kepada Insan Smart yang sudah ikut partisipasi dalam acara kita, dalam acara ngobrolin Al-Quran episode ketiga yang berjudul Perjalanan Bersama Al-Quran di Negeri Nabi. Insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Jundi Abdurrahman Al-Hafidh. Beliau adalah salah satu mahasiswa Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Subhanallah, barakallah. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan yang dari sahabat Insan Smart ini, jika ada keluarga atau kerabat atau saudaranya sedang sakit, marilah kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada kaum muslimin semua, terutama bagi yang terkena wabah yang COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit atau wabah ini segera dihilangkan dari bumi ini, agar kita tidak was-was lagi dalam beribadah maupun dalam kegiatan seharian. Mungkin jika teman-teman yang masih dalam perjalanan, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran sampai tujuannya, dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang mengikuti ngoran ini, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran pahala yang luar biasa, yang sangat banyak ya. Jadi pengajian virtual ini tidak menghalangi kita untuk semangat dalam belajar maupun menuntut ilmu. Ini termasuk salah satu cara kita untuk menuntut ilmu. Ya. Alhamdulillah, insyaallah pemateri kita adalah Ustadz Jundi Abdurrahman. Ustadz Jundi Abdurrahman, beliau adalah salah satu mahasiswa fakultas. Ya. Ya. Beliau kita sebutkan biodata singkat dari beliau. Yang pertama, beliau SD di
Sekolah Dasar Islam Al-Madinah yang berada di Kebumen. Kemudian SMP beliau di Kafila International Islamic School yang berada di Jakarta Timur. Kemudian SMA-nya juga tetap melanjutkan studinya di Kafila International Islamic School. Kemudian perguruan tinggi beliau selama 4 semester beliau kuliah di Lipia, Jakarta Selatan sampai semester 4. Kemudian beliau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu di Universitas Islam Madinah. Sampai sekarang ini beliau sudah masuk ke semester 6. Alhamdulillah. Ya. Saja untuk prestasi beliau yang sangat banyak ya, yang sudah ana bacakan tadi, yaitu prestasi beliau yang salah satunya yang paling luar biasa, beliau menjuarai musabaqah ya di Amir Faisal setingkat ASEAN. Alhamdulillah, beliau ketika menjuarai tingkat ASEAN, beliau dihadiahkan haji oleh kerajaan Saudi Arabia. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan beliau sebagai semangat kita dalam membersamai Al-Quran. Langsung saja kita panggilkan Ustadz Jundi Abdul Rahman Al-Hafidh. Insyaallah beliau sudah bergabung. Kepada Ustadz Jundi, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terdengar? Ada suaranya enggak? Ada. Iya. Ya, langsung saja. Marilah kita dengarkan sedikit motivasi tentang perjalanan bersama Al-Quran di negeri Nabi bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Jundi Abdul Rahman. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bertemu di majelis virtual ini, ya, alhamdulillah. Ya. Semoga pertemuan kita, ya, walaupun jarak jauh seperti ini, menjadi tabungan amal soleh kita di akhirat, insyaallah. Dan amin. Bisa bertemu langsung, kalau tidak di dunia, nanti di surga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kepada keluarga dan pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman.
Amin ya rabbal alamin. Pertama terima kasih kepada tim Smart Quraners ya, yang telah mengizinkan ya, memperkenankan saya yang masih santri sebenarnya ya, masih santri. Tapi diberi kesempatan untuk berbagi ya. Semoga yang sedikit ini bisa diambil hikmahnya, khususnya untuk saya pribadi, kemudian kepada antum sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah menarik ya sebelum saya mulai. Ada seorang syekh besar ya, muqri dan qari ya, asli Mesir. Beliau bernama Syekh Amir Sayyid Uthman ya. Amir Sayyid Uthman ya. Masya Allah. Beliau ini belajar mutakhasis di qiraat ya, Masya Allah. Hijrah ke Madinah ya. Beliau mengajarkan Al-Quran, khusus disediakan tempat untuk mencetak percetakan Al-Quran ya. Kalau pernah sahabat Quran semua melihat Quran Madinah ya, dicetaknya di situ ya, Mujama' Malik Fahad ya, percetakan Al-Quran. Ya, selain untuk mencetak Al-Quran, salah satu kegiatannya adalah memfasilitasi para hufadz ya, yang hafalannya mutqin ya, yang terbaik, untuk mengambil sanad dari para masyayikh ya, para syekh yang sanadnya tinggi ya, atau umurnya yang sudah sepuh lah ya. Jadi sanadnya tinggi, bersambung ke Rasulullah itu dekat sekali ya. Untuk seleksi masuk di sana ya, 1 tahun 1 negara dibatasi 1 orang saja ya. Jadi misal Indonesia 10 orang, seleksi yang diambil 1 doang, yang paling lancar, paling fasih ya, fasohanya paling bagus ya. Nah, itu Syekh Amir ini mengajar di situ ya. Sampai di penghujung usia beliau 70 tahun ya. Nah, Allah takdirkan, Allah uji dengan diambil penyakit beliau, sakit di syaraf mulutnya sehingga sulit untuk berbicara. Ketika itu sedang ada muridnya yang mengambil sanad dengan beliau ya, membaca Al-Quran. Hari-hari beliau seperti itu ya. Bahkan dikisahkan dari salah satu muridnya beliau, bahkan ketika menunggu taksi ya, ada muridnya yang membaca Al-Quran. Jadi hampir tidak didapati beliau ini waktunya kecuali mengajarkan Al-Quran ya, luar biasa. Dan beliau punya keistimewaan yang diceritakan juga oleh Syekh Ibrahim Al-Akhdar ya, ketua Qori di Madinah. Ada ungkapan, saking beliau pintar, punya keahlian mengajar yang sangat luar biasa tentang qiraat ini, sampai dikatakan kalau seandainya diberikan seekor kera ya untuk belajar dengan beliau, maka niscaya kera itu bisa bahasa Arab kemudian fasih melantulkan Al-Quran. Ya, itu saking semangat beliau mengajarkan Al-Quran dan keilmuan beliau yang luar biasa. Ya, akhirnya kita lanjut ceritanya. Sakit ya, beliau sakit, tidak bisa berkata-kata dengan lancar ya, hanya dengan isyarat mungkin. Kemudian berhari-hari itu ya di rumah sakit, sampai suatu hari perawat rumah sakit kaget ya, ketika beliau tiba-tiba bisa mengaji dengan fasih, dengan merdu, dengan jelas ya. Ya, hal ini mengaji selama tiga hari ya, 3 hari khatam, sampai khatam Al-Quran. Setelah itu tidak lama beliau meninggal ya, Masya Allah. Ini kisah yang menarik, luar biasa. Tentu kita sebagai seorang muslim mendambakan akhir hayat yang husnul khatimah ya, yang seperti ya. Maka salah satu yang bisa kita perjuangkan adalah membersamai Al-Quran ya. Jadi kalau kita sudah punya azam ya, sudah punya tekad untuk bersama Al-Quran ya, maka jangan pernah dilepas ya, setia sampai mati ya. Karena program
bersama atau ketika sudah selesai 30 juz sudah berhenti berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tapi justru terus setelah hafal dijaga berterus-terusan sampai Allah menakdirkan kita wafat. Ya. Sahabat Quran sekalian, Allah menjamin ya dengan Al-Qur'an ini kita mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dan telah datang kepada kalian cahaya ya dari Allah Subhanahu wa taala dan kitab yang menjelaskan ya. Ya. Maksudnya nur di sini sebenarnya Al-Qur'an juga. Al-Qur'an yang memberikan penerangan ya untuk manusia kepada kebenaran ya. Wa kitabum mubin, ini Allah memberikan petunjuk ya. Dengan Al-Qur'an ini Allah memberikan petunjuk. Siapa yang mengikuti keridhaannya ya. Keridhaan Allah dengan perbuatan soleh, amal solehnya, dengan keimanannya. Subulas salam, menuju jalan keselamatan ya. Keselamatan dari apa? Ya, para mufassir menjelaskan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Minadh dhulumati ilan nuri biiznih, dan mengeluarkan ya, manusia dari kegelapan ya, kegelapan maksiat, kegelapan kekufuran ya, menuju cahaya Islam ya, cahaya keimanan. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menjadi petunjuk ya, kepada jalan yang lurus ya, yaitu jalan Islam. Ya, maka ini yang perlu kita perjuangkan ya, sahabat sekalian. Dengan Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ulangi. Kalau mujizat para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak bisa melihat sama sekali ya. Ya, cukup kita mengimani ya. Misalnya Nabi Ibrahim dibakar, tidak mempan. Nabi Musa dengan tongkatnya membelah lautan. Ya, itu sudah hilang dengan wafatnya nabi-nabi tersebut ya. Tapi Al-Quran ini, Masya Allah, kekal ya. Mujizat Nabi Muhammad yang paling besar, yang kita rasakan dan kita bisa buktikan sampai saat ini dan akan terus eksis ya. Mukjizat ini sampai akhir zaman ya. Ya, ada anak kecil yang tidak paham bahasa Arab ya, bukan orang Arab tapi bisa menghafal 30 juz ya. Masya Allah. Bahkan ada Ahmad dan Kamil ya, mungkin sudah tahu semua Ahmad dan Kamil, Masya Allah. Bisa ya, Ahmad dan Kamil contohnya. Ya. Contohnya Ahmad dan Kamil. Yang terbaru saya lihat videonya itu sudah hafal juga terjemahnya, bukan bahasa Indonesia doang, tapi bahasa Inggrisnya juga. Bahasa Inggrisnya ya. Masya Allah. Ya, maka seorang ulama tabi'in bernama Sufyan bin Uyainah yang mengatakan
Halo, suaranya masih ada? Ya, putus-putus ya. Ada suaranya sih? Ada Ustaz. Ya tadi ya saya ulangi, seorang ulama tabi'ut tabi'in ya, Said Ibn Uyainah tadi mengatakan ukuran seseorang dekat dengan Allah itu dilihat dia dekat dengan Al-Qur'an atau tidak ya. Ya, makanya kalau satu hari saja kita tidak membaca Al-Qur'an ya harus muhasabah ya. Apa dosa yang sudah kita perbuat ya, sehingga menghalangi kita untuk bisa bertilawah Al-Qur'an, bisa menghafal Qur'an, bisa mentadabbur Al-Qur'an. Seorang ulama ya bernama Al-Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi ya, beliau pernah dinasihati oleh gurunya ya, namanya Syekh Ibrahim ibn Abdul Wahab, Abdul Wahid, Ibrahim bin Abdul Wahid ya. Beliau menasihati, perbanyaklah kamu tilawah Al-Qur'an ya. Ya, ini Syekh Ibrahim menasihati muridnya Syekh Diyauddin ya, Diyauddin Al-Maqdisi. Perbanyaklah tilawah Al-Qur'an dan jangan pernah kamu tinggalkan ya. Karena ilmu yang kau dapatkan sesuai akan dimudahkan sesuai dengan banyaknya tilawah Al-Qur'anmu ya. Ya. Ya, maka kemudian Al-Hafidh Diyauddin ini mempraktekkan apa yang diajarkan oleh gurunya dan Masya Allah akhirnya menjadikan dia ulama yang menguasai berbagai keilmuan ya, Masya Allah. Maka saya coba juga mempraktekkan ya, ketika hari-hari ujian itu ya, misalnya di sekolah, semua yang masih belajar ini khususnya, ketika mau menghadapi ujian itu malah jangan coba jangan dikesampingkan Al-Qur'annya ya. Ya. Jangan ditinggalkan ya. Misalnya sudah rutin tilawah, kalau bisa malah ditambah di hari-hari ujian ya. Ya. Insya Allah walaupun secara kasat mata waktu kita ada yang terambil ya. Nah, tapi yang kita cari bukan banyaknya waktu ya untuk belajar, tapi berkahnya waktu itu ya. Setelah kita baca Quran, insya Allah waktu yang 1 jam, insya Allah lebih barokah ya. Misalnya kita diberikan fokus yang lebih ketika belajar ya. Alhamdulillah. Ujian-ujian yang di pesantren kemudian saat kuliah juga alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Al-Qur'an ini benar-benar memberikan kemudahan insyaallah dalam kehidupan kita di dunia dan khususnya lagi di akhirat insyaallah sebagai tabungan ketika kita memperbanyak tilawah, memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Ya. Kemudian ya langsung masuk ke cerita ya. Cerita saya bisa sampai di Madinah. Ya lulus sebelum lulus pesantren ya. Ya, sebelum lulus pesantren dari kami seangkatan itu menuliskan di tembok kelas masing-masing cita-citanya mau kemana setelah lulus pesantren ya. Ada yang kedokteran UI, ada yang matematika, ada yang ke teknik macam-macam, ada teknik industri, teknik perkapalan. Nah, kalau saya tulis Madinah Munawwarah ya. Kuliah di Madinah Munawwarah. Itu saya sendirian nulisnya ya. Satu kelas. Ya, ternyata setelah lulus ya tidak langsung diterima ya. Memang ke Madinah itu setelah daftar paling cepat 1 tahun untuk bisa diterima. Keluar nama dan bisa berangkat. Tapi itu yang paling cepat ya. Nah, saya termasuk agak lama 3 tahun ya. 3 tahun baru ada alhamdulillah ya, tapi tetap disyukuri. Karena ada yang lebih lama lagi 4 tahun ya, 5 tahun baru keluar namanya ya. Jadi pesan juga namanya, ada juga yang belum lulus ya. Belum lulus. Ya, dimanapun antum belajar ya,
insya Allah ada keberkahan di situ ya. Yang penting istiqomah. Ya. Jadi ketika sudah mendaftar di Madinah ya, khususnya yang sudah daftar ini, saya berikan masukan ya, supaya jangan sampai dalam waktu menunggu pengumuman di Madinah, kita hanya pasrah menunggu ya. Lakukan hal-hal yang positif, bermanfaat ya. Bagusnya kuliah ya, tetap kuliah di tempat yang sekiranya tidak terlalu terikat ya. Jadi kita bisa keluar. Misalnya tiba-tiba ada panggilan di Madinah ya. Ya kalau saya coba di Libya ya, yang sekarang namanya IIP ya, IIP ya. Iya, IIP ya. Institut Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab ya. Yaitu ya selama 3 tahun ya, takmili 1 tahun, kemudian syariah 2 tahun. Ya sampai di Madinah ya, alhamdulillah. Luar biasa ya. Semoga saya mohon doa juga dari antum sekalian, bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan di kota Nabi ya, untuk memperbanyak ilmu agama ya, khususnya berkaitan dengan Al-Quran ini. Mungkin cukup ya. Gimana? Masih ada lagi, Ustaz? Mungkin cukup dulu ya. Bisa dilanjutkan ke Ya, untuk selanjutnya yaitu sharing atau tanya jawab. Ya, alhamdulillah kita sudah mengumpulkan pertanyaan dari sebelumnya. Nah, nanti Ana akan bacakan soal pertanyaannya. Kemudian nanti Ustaz Jundi yang akan menjawabnya. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, Ustaz, bagaimana perjuangan antum dalam membersamai Al-Quran dan tetap istiqomah bersama Al-Quran? Tadi, bagaimana perjuangan antum dalam membersamai Al-Quran dan tetap istiqomah dalam membersamai Al-Quran? Ya, teman-teman sekalian ya, sahabat Al-Quran ya, khususnya santri Quraners ya, santri smart Quraners ya, dan kaum muslimin dimanapun antum berada ya, hidup memang perjuangan ya. Hidup itu juga harus luar biasa ya. Kalau hidupnya mau tidak biasa, perjuangannya harus luar biasa ya. Prinsip ya, prinsip. Harus, kalau mau lebih dari orang lain, kita harus usahanya lebih ya. Ya, misalnya ketika di pesantren, orang-orang waktunya tidur siang misalnya ya, maka kita jangan gunakan semuanya waktu untuk tidur siang ya. Kita curi-curi waktu untuk bersama dengan Al-Quran ya. Pokoknya ya, jangan kayak teman-teman biasa ya, kita harus ada lebih ya. Kalau orang-orang baca 1 jam, bersama Quran kita misalnya 2 jam ya, seperti itu ya. Mungkin bisa ditanamkan ya. Kemudian ya, sebelum langsung saja ya sampai di Madinah ya, kenapa saya memilih Fakultas Al-Quran ya. Ya di Madinah itu ada 5 fakultas ya, yang diniyah. Ya, fakultas. Ada pertama fakultas syariah.
ada juga fakultas dakwah ya, wa usuluddin ya, belajar akidah. Yang terakhir fakultas bahasa atau sastra Arab. Ya, di antaranya saya memilih fakultas Al-Qur'an biar saya dipaksa untuk istiqomah ya. Kadang hidup harus dipaksa, Ustaz. Cari atau sinyalnya. Halo. Ya. Jadi kita insya Allah disemangati terus untuk bersama Al-Quran terus ya. Di samping itu saya ingin tidak hanya hafal tapi bisa memahami apa kandungan yang ada dalam Al-Quran ya. Karena di Fakultas Al-Quran dipelajari tafsir juga, tafsir Al-Quran beserta perangkat-perangkatnya ya yang mendukung tafsir tadi. Ya, selama kita punya keinginan ya, saya biasa menulis kalau punya cita-cita ditulis di buku ya. Alhamdulillah sebagian besar terwujud ya. Walaupun ada yang cepat, ada yang lama ya. Tinggal bantu doa saja ya, dibantu doa terus ya. Dan jangan lupa apa? Yang belum tercapai apa, Ustaz? Cita apa? Gimana? Kurang jelas. Cita-cita antum biar didoain, Ustaz. Yang belum tercapai, cita-cita antum biar didoain sama santri Quraners. Muter-muter. Pengen sampai S3 di Madinah. Ya, itu cita-cita. Masya Allah. Amin. Ya, ya insya Allah. Lanjut lagi, Ustaz. Selama kita. Ya, lanjut aja. Terus pertanyaan kedua. Selanjutnya. Apa kelebihan yang dimiliki oleh mahasiswa UIM, Ustaz, Universitas Islam Madinah? Apa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mahasiswa Universitas Islam Madinah? Banyak sekali ya. Alhamdulillah rezeki yang Allah berikan ya kalau kita menjadi mahasiswa Madinah. Di antaranya yang paling berharga adalah kita bisa tinggal di tanah haram ya, di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita di samping itu ya dengan berbagai macam keutamaannya ya. Sinyal terputus dari koneksi Ustaz. Putus-putus, Ustaz. Ya, kemudian di sana juga banyak para ulama ya. Para ulama yang selanjutnya kalau umroh seminggu sekali bisa ya. Kalau mau ya umroh. Masya Allah. Tinggal naik bis sekitar 6 jam.
Kalau haji ya setiap tahun juga bisa insya Allah ya kalau mau. Kemudian tiket tiket berangkat dari Indonesia ke Madinah yaitu difasilitasi, ya kita tidak bayar sama sekali. Kemudian setiap tahun liburan juga kita diberikan tiket ya pulang pergi Indonesia ke Madinah ya, Masya Allah. dan berbagai fasilitas lainnya ya yang menunjang ya. Ada misalnya ya uang saku bulanan ya untuk hidup di sana ya. Ya itu sangat cukup ya. Kemudian ada tunjangan buku setiap tahun kita diberikan uang untuk beli buku-buku ya. Kemudian asramanya Masya Allah ya. Asrama kita diberikan asrama ada AC-nya semua ya. Udah kayak hotel lah ya. Karena memang wajib pakai AC juga sih di sana ya. Jadi rumah yang jelek pun di Madinah atau di Saudi Arabia secara umum harus ada AC-nya ya. Karena kalau musim panas itu panas sekali ya. Tidak kuat kalau nggak pakai AC. Nah, kalau setiap sore kita juga ada antar jemput ke Masjid Nabawi. Jadi setiap hari bisa ke Masjid Nabawi. Jaraknya cuma 7 kilo ya. 7 kilometer dari kampus ke Masjid Nabawi. Nah, itu mungkin ya. Alhamdulillah banyak sekali ya kelebihan-kelebihan yang didapatkan oleh mahasiswa yang berada di Madinah. Ya, mudah-mudahan kita ini sebagai yang nonton, mudah-mudahan bisa, yang sedang menunggu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmunya sampai ke Madinah seperti Ustaz Jimmy. Amin. Terus ada lagi Ustaz, pertanyaan ketiga, apa syarat utama untuk seleksi di Universitas Islam Madinah, terutama di Fakultas Al-Quran? Apakah harus mungkin hafalannya? Kedengeran Ustaz? Iya. Untuk syarat Saya secara umum ya. ya udah Ustaz. kedengeran. Udah kedengeran. Udah ya. Untuk syarat secara umum ya sama aja ketika awal pemberkasan kita terjemahkan berkas-berkas kita ijazah SMA ya. Jadi harus sudah lulus SMA atau sederajat lah ya, SMU, SMK. Ya, kalau masih lulus SMP ya lanjut SMA dulu. Kemudian SMA ya, ya, berkas-berkas semua diterjemahkan dulu. Ada akte ijazah, SKCK dan macam-macam. Surat kesehatan. Ya nanti lengkapnya di Google banyak ya. Iya. Tulis saja cara mendaftar di UIM ya atau Universitas Islam Madinah. Kemudian ketika mendaftar memang nanti ditanya ya mengisi form itu hafalannya berapa ya. Kalau fakultas lain kalau seingat saya minimal 2 juz atau 3 juz ya. Kemudian kalau Quran, fakultas Quran harus 30 ya. Di tulisannya harus 30. Selesai, Ketika mengisi form itu ditulis 30 juz ya. Nanti ketika sudah diterima ya. Misalnya rezeki sudah diterima, nanti di Madinah itu ada wawancara untuk milih jurusan ya. Maka di sini untuk fakultas Al-Quran kalau yang milih Al-Quran dites. Sinyalnya terputus-putus.
Ya. Wan, Ustaz keluar sendiri, mungkin jaringan di Kebumen kurang bagus. Saya undang lagi. Ya, mohon maaf. Ada gangguan ya. Siap. Ya, jadi ketika sudah diterima di Madinah, nanti ada pemilihan jurusan lagi ya, wawancara. Wawancara lagi. Kalau milih Al-Qur'an, Fakultas Quran, ya memang betul harus siap di tes Harus 30 mungkin. juz ya. Masya Allah. Ya, kalau harus mungkin sebenarnya menurut saya enggak ya. Enggak. Yang penting bisa jawab soal. Ya, saya masalahnya belum mungkin ini. Tapi bismillah, nekat ya. Bismillah. Dan alhamdulillah Allah berikan rezeki ya 70% lah bisa jawab soal itu. Ya ada salah-salah itu beberapa. Sekitar 10 soal. Ya 7 soal lancar alhamdulillah. Ketika selesai tes itu syekhnya bilang, antum harus lancarin lagi ya. Murajahnya diperbanyak lagi. Siap syekh gitu. Tapi anak diterima kan? Anak bilang gitu. Ya insyaallah diterima. Ya, alhamdulillah bisa masuk di Fakultas Quran. Ada beberapa teman yang ya qadarullah tidak bisa menjawab banyak ya. Banyak soal yang nggak bisa jawab ya, jadinya suruh milih fakultas lain ya. Kalau dinilai nggak lancar banget, minimal berapa persen Ustaz bisa jawab? Ya kalau persentasenya kurang paham ya. Mungkin lebih dari 50% lah mungkin. 50% kali ya. Makanya setelah itu saya di Masjid Nabawi itu ada halaqah murojaah ya. Halaqah murojaah. Atau memutkinkan ya. Saya langsung masuk halaqah murojaah ya di sana. Untuk memutkinkan sebelum. Sama Syekh siapa Ustaz? Kalau pas murojaah itu namanya Syekh Furqan. Syekh Furqan. Beliau asli Pakistan. Ya, itu dulu mungkin. Lanjut. Ya. Sudah. Mungkin dari langsung kita pertanyaan langsung dari para pemirsa insan Quran. Itu ada dari Imam Al-Fatih. Halaqah Quran di Nabawi bagaimana Ustaz? Ulangi, putus-putus. Afwan. Halaqah Quran di Masjid Nabawi bagaimana Ustaz? Mungkin maksudnya Ya, macam-macam. Gitu. Ya, pertama saya jelaskan macam-macamnya ya. Jadi luar biasa. Di halaqah di Masjid Nabawi itu dari semua umur kalangan ada ya. Dari anak-anak, remaja sampai dewasa ya. Nah, tingkat kualitas seseorang juga ada semua ya. Yang belum bisa baca Quran, ada halaqah tahsin atau namanya talqin di sana ya. Ya, bahkan ada khusus untuk jamaah umrah. Ya, itu bisa. Untuk jamaah umrah ada halaqah khusus ya, biasanya fokus di Al-Fatihah. Itu ya, halaqah zuwar. Ya, ada halaqah zuwar ya untuk pengunjung. Kemudian ketika yang sudah bisa baca Quran lancar, ada halaqah tahfidz ya, itu untuk menghafal. Yang mau menghafal. Ada di atasnya setelah itu yang sudah hafal 30 juz belum lancar, mau melancarkan, ada halaqah murojaah ya. Yang seperti anak pernah masuk di dalamnya ya. Ya. Alhamdulillah setahun di halaqah murojaah anak setahun ya. Alhamdulillah bisa selesai murojaah dengan Syekh 30 juz mutar. Jadi sistemnya murojaahnya itu kita store sama Syekh seperti hafalan baru ya. 3 halaman sampai 5 halaman.
Nah, tapi setelah store sama Syekh itu sehari ya. Kita dipasangkan dengan teman satu halakoh murojaah satu juz ya. Pasangan. Setiap Saya hari murojaah Ustaz. satu juz ya setiap hari. Pasangan saya satu juz ya. Nah, untuk waktunya waktu halakoh juga fleksibel sekali ya, Masya Allah. Kalau tergantung waktunya masing-masing. Ada setelah subuh, ada halakoh itu, sudah ada halakoh. Kalau yang nggak bisa subuh, masih ada pilihan waktu duha ya, halakoh duha ada. Yang nggak bisa juga ada bada asar ya, bada asar ada juga. Masih nggak bisa ada bada maghrib. Masih nggak bisa lagi ada bada isya ya. Oh, Jadi banyak pilihannya sekali, banyak, Masya Allah. banyak pilihan ya. Kalau masih nggak bisa ya kebangetan. Ya sayang sekali kalau tinggal di Madinah tidak memanfaatkan Nggak kesempatan halakoh ya Ustaz. bersama Al-Quran. Setelah halakoh murojaah ada halakoh ini sanad ya, sanad. Jadi halakoh sanad ini bisa langsung ke sanad, tapi dites 30 juz ya. Soalnya lebih menantang daripada ujian masuk ke fakultas Quran ya, yang saya rasakan ya. Jadi setelah setahun di halakoh murojaah itu saya anak ada diuji, ada 2 syekh ya. Yang uji 2. Kalau masuk fakultas Quran yang uji 1 aja. 1. Ini 2. Dan jawab soalnya satu halaman ya. Melanjutkan ayatnya Masya 1 Allah. halaman. 1 Kalau halaman. kalau yang sebelumnya masuk fakultas cuma paling setengah halaman atau enggak sampai setengah halaman, sedikit ya. Lebih berat Kalau yang Ustaz, ini ya, benar-benar. persyaratannya. Ya karena untuk mengambil sanad ya harus benar lancar. Sanad, ya. Alhamdulillah lulus ya. Bisa masuk halakoh sanad ya. Nah itu halakoh, sekilas tentang halakoh di sana. Dan yang luar biasa ya, ada saya lupa. Itu ada reward di sana ya, ada hadiah-hadiah yang disiapkan oleh panitia Masjid Nabawi ya. Kalau yang misalnya lulus ujian, ada ujian 10 juz, ada ujian 20 juz, ada ujian 30 juz ya, masing-masing ada mukafaahnya. Ada hadiah ya untuk penyemangat. Untuk penyemangat. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kita tinggal menghafal, ya tinggal semangat saja di Madinah itu. Ya. Cuma belajar doang ya Ustaz ya di sana ya Ustaz. Fasilitas sudah disediakan sama pemerintah. Ya sudah, ya tinggal belajar. Ini IG ini katanya kalau 1 jam mati sendiri Ustaz ya? Nggak tahu ya. Ya kita kan tadi keluar masuk. Ya. Itu ada yang tanya akhwat ya. Apa? Ustaz? Ada juga belum pernah nyoba nih Ustaz. Takutnya mati sendiri. Ini untuk ada pertanyaan untuk akhwat ya, bagaimana? Iya, akhwat. Iya, persyaratan masuk UIM untuk akhwat. Ya, mohon maaf ya untuk akhwat belum ada UIM untuk akhwat. Nah, tapi ada ada ya, kampus tetangga ya. Kalau di Madinah, ya kalau di Makkah Ummul Qura bisa. Kalau di Madinah ada ya. Namanya kampus Thaibah. Thaibah itu sampingan persis dengan Jamiah Islamiyah ya, kampus kami UIM. Cuma jarak ada jalan raya aja ya. Nah itu ada akhwatnya ya. Tapi syaratnya kalau akhwat pun harus ada mahram ya. Harus ada misalnya kakaknya atau suaminya ya, yang sama-sama tinggal di sana, bisa sama-sama mahasiswa atau kerja di sana ya, itu baru bisa. Itu termasuk syarat khusus Ustaz, ada mahram. Iya. Iya, syarat yang harus dipenuhi. Tidak bisa dinego-nego. Oh iya benar, kalau sudah 1 jam lebih mati. Ya Ustaz, kita cukupkan. Soalnya Anda juga baru pertama kali menggunakan live IG. Alhamdulillah, syukran, kita cukupkan Ustaz ya. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz
Ustaz Jundi Wa yang telah iyyakum. memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, perjalanan-perjalanan antum ya bersama Al-Qur'an di Madinah sudah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi kita, menambah semangat kita dalam membersamai Al-Qur'an. Kuatas antum, Amin. Ustaz Jundi, membersamai Al-Qur'an itu tidak sulit biidznillah. Namun semua jadi sulit jika tidak bersama Al-Qur'an. Insyaallah. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jundi yang telah menyampaikan materinya. Syukran jazakumullah khairan. Adalah kita tutup acara Wa kita iyyakum. ngoran ini, ngobrolin Al-Quran. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu yakum ajmain. Apabila ada kesalahan dari saya pribadi selaku moderator, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Apabila sinyalnya Sama-sama ya. masih ngadet-ngadet, ya diharap maklum ya. Iya, putus-putus Mungkin katanya ya. karena banyak pemakaian kali Ustaz.